Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizul alim ala kulli harfin kutiba wa yaktabu abadal abidin wa dahran dahirin radhiyallahu anhu wa ankum an jami'il muslimin wa qala radhiyallahu an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu Habib Ali Al-Muhdar. Mudah-mudahan majelis kita bertambah keberkahannya dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan dikabulkan segala hajat-hajat sidin. Alhamdulillah, ada juga di Jaulun ini sepuh kita, mudahan sidin disehatkan selalu, dikabulkan hajat sidin, amin ya rabbal alamin. Kemudian masih membahas tentang sifat yang keenam daripada 20 sifat yang wajib bagi hak Allah Ta'ala, yaitu sifat wahdaniyat. Yang pertama wujud, artinya ada, mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Yang kedua qidam, artinya sedia. Qidam artinya tidak ada, memiliki permulaan. La awwalalahu, mustahil Allah Ta'ala itu hudus, baharu, dalilnya baharu alam, dalilnya huwal awwalu. Kemudian yang ketiga sifat baqa, artinya Allah Ta'ala itu kekal, kadada kesudahannya, mustahil Allah Ta'ala itu fana. Yang keempat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, mustahil Allah Ta'ala itu mumatsalah, ada sesamaannya, dalilnya laisa kamitslihi syai'un. Kemudian yang kelima qiyamuhu ta'ala binafsihi, berdiri Allah Ta'ala dengan dirinya sendiri, artinya kada berdiri dengan orang lain lah, qiyamuhu binafsihi. Nah, kemudian yang keenam yaitu sifat wahdaniyat. Jadi sifat wahdaniyat ini adalah sifat yang terakhir daripada sifat salbiyah, artinya menolak segala sesuatu yang kada patut, kada layak dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Nah, adapun sifat wahdaniyat ini artinya Allah Ta'ala itu esa, Allah Ta'ala itu satu namun tiada berbilang. Asa Allah Ta'ala baik pada zatnya atau pada sifatnya atau pada af'alnya. Mustahil Allah Ta'ala itu ta'addud, lalawanan daripada sifat wahdaniyat, artinya berbilang, baik berbilang itu pada zatnya atau pada sifatnya atau pada af'alnya. Nah, maka sifat wahdaniyat ini menolak daripada sesuatu yang kada patut dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, seperti menisbahkan zatnya itu tarkib, bersusun. Kita ini punya jasad satu juga, tapi satu jasad itu tersusun daripada kepala, tangan, parut, dan seterusnya. Nah, adapun zat Allah Ta'ala kada seperti itu. Nah, maka sifat wahdaniyat ini menolak kam-kam yang 5. Jadi Allah Ta'ala itu kada berjuzu-juzu. Ini ngarannya kam muttasil bizzat, dan tidak ada zat yang menyamai seperti zat Allah Ta'ala. Jadi kada ada satu zat pun, benda pun, apapun yang menyamai seperti zat Allah. Jadi jelas sudah bahwa yang menciptakan alam semesta ini hanya satu, orangnya esa, wahdaniyat. Karena seandainya Tuhan itu dua, seandainya yang mencipta alam itu dua, laukana fihi ma alihatun illallahu
la fasadata. Niscaya alam ini hancur. Seandainya ta'addud Allah Ta'ala atau Tuhan itu berbilang, maka itu ada 3 kemungkinan. Jikalau seandainya Tuhan itu berbilang, ada 2 Tuhan misal. Yang pertama, seandainya ada 2 Tuhan, lalu Tuhan yang pertama hendak menjadikan sesuatu, lalu Tuhan yang kedua ini hendak meniadakan itu sesuatu. Misalnya alam, Tuhan yang pertama hendak menciptakan alam, Tuhan yang kedua kada hendak maulah alam. Lalu di antara 2 Tuhan ini pasti ada yang lemah. Yang lemah itu yang kada tercapai kehendaknya, lalu terjadi alam oleh Tuhan yang pertama. Berarti Tuhan yang kedua lah lemah, maka mustahil Tuhan itu bersifat lemah. Bila Tuhan yang kedua ini lemah, kemungkinan di dalam menjadikan sesuatu yang lain, Tuhan yang pertama pulang yang lemah, kalah. Ini pasti. Bilanya boleh bagi Tuhan yang pertama, boleh juga bagi Tuhan yang kedua. Seandainya tabelujur Tuhan yang pertama, Tuhan yang kedua tak imbai kehendak menciptakan alam semesta, maka Tuhan ini berarti lemah karena maulahnya bersamaan, ya kan? Jadi jarang seandainya di langit dan bumi ini ada Tuhan selain Allah, niscaya hancur, rusak. Ternyata apa? Alam ini, bumi ini baik-baik aja, kada rusak. Maka jelaslah Allah itu satu, Tuhan itu satu. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan terkecuali hanya Allah. Artinya yang sebenar-benarnya disembah. La ma'budu bihaqqin illallah. Jadi Allah yang bersifat wahdaniyat, asa pada zatnya, asa pada sifatnya, asa pada af'alnya. Jadi kadada sebenarnya sesuatu apapun yang memiliki zat seperti zatnya Allah Ta'ala. Jadi zat kita ini jaizul wujud, boleh adanya dan boleh kadada. Kalau zat Allah itu wajibul wujud, wajib adanya. Jadi sebenarnya yang ada itu hanya Allah. Selain daripada Allah, adam mahad, artinya kadada sama sekali. Cuma yang ada ini hanya kenyataan daripada wujud Allah Ta'ala. Al-alam minal alamah, alam diambil daripada alamat. Kenapa disebut alam ini alamat? Li'annahu yadullu ala wujudillah, karena alam ini menunjuki atas wujudnya Allah. Tapi itu kada lazim. Seandainya alam kada ada, Allah tetap ada. Jadi asa Allah Ta'ala pada zatnya, pada sifatnya. Nah, kemudian sambungannya malam ini kita melanjutkan pembahasan sifat wahdaniyat, yaitu Allah Ta'ala asa atau wahdaniyat fil af'al. Allah Ta'ala itu asa pada segala perbuatannya. Nah, apa maksudnya? Anna jami'al af'al lahu azza wa jalla, bahwa seluruh perbuatan itu hanya milik Allah azza wa jalla. Falaisa li ahadin minal makhluqat fi'lun minal af'al, maka sedikit pun tidak ada bagi makhluk ini memiliki af'al atau perbuatan, sedikit pun tidak ada. Dalilnya apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan diri kalian, wa ma ta'malun, dan amal kalian, perbuatan kalian. Mbah kita pang walaisa lakum amal, kita ini kadada beisi amal, kadada beisi af'al. Baik af'al itu ikhtiyariyah atau iktirariyah. Baik perbuatan yang kita kehendaki, kita usahai, itu daripada Allah juga. Atau iktirariyah yang kada kita kehendaki. Seperti misalnya gerakan jantung, adalah gerakan peredaran darah. Apakah kita menghendaki jantung nih misalnya berdetak, misalnya sehari semalaman itu cukup ya 10 jam lah, jadi sisanya istirahat dulu. Kadang awal itu iktirariyah ngarannya.
Itu berataan daripada Allah. Beda dengan Mu'tazilah, ini berpendapat bahwa gerak kita ini adalah juz'un min kudratillah, artinya diberikan daripada juz'u kudratnya Allah. Lalu kita ini bergerak ini kadada campur daripada kudrat iradah Allah. Itu Mu'tazilah. Dipadakannya kita ini berisi perbuatan seorang. Lamunnya kita berisi perbuatan seorang, berarti perbuatan kita ini memberi bekas. Apabila perbuatan memberi bekas, sama seperti perbuatan Tuhan. Bila sama perbuatan Tuhan, berarti kita ini Tuhan juga. Nah, jadi perbuatan kita ini kadang memberi bekas. Jadi nang mu'athir itu hanya af'al atau perbuatan Allah. Dokter itu kada kawa menyembuhkan orang sakit. Kada kawa, nang kawa itu inya hanya mengobati, menyembuhkan tuh Allah. Jadi mun nyagarin obat lalu kada wagas. Jangan dokternya disarike, jangan rumah sakitnya dicaci maki, karena inya hanya bisa mengobati, bukan menyembuhkan. Nang menyembuhkan tuh Allah. Ini wahdaniyat fil af'al, artinya tidak ada satu perbuatan pun yang seperti perbuatan Allah. Jadi dinafikan di sini kamun fasil fil af'al, artinya ada perbuatan orang lain yang memberi bekas seperti perbuatannya Allah. Nah, kalau ujar ulama, kalau kamuttasil fil af'al itu kada dinafikan, karena af'al Tuhan itu memang banyak, tapi perbuatan orang nang selain daripada Allah yang menyamai kawa memberi bakas seperti Allah itu kada ada. Segala sesuatu itu kada lepas daripada af'alnya Allah. La tataharrak dzarratun illa biiznillah. Jadi berataan itu karena izin Allah. Jadi kita nang kawa bergerak berdiam, nah itu pandang bahwa itu adalah af'alnya Allah, perbuatannya Allah. Jangan merasa kita memiliki perbuatan tadi, maka mengambil ngarannya daripada af'al Tuhan. Nah, jadi ketika itu kita sudah paham mengerti bahwa Allah itu wahdaniyat fil af'al, asa di dalam perbuatannya, berarti adalah di alam semesta ini nang lain daripada perbuatan Tuhan. Adalah kada ada satupun perbuatan yang ada di alam semesta lain daripada perbuatan Allah. Itu berataan af'alnya Allah Ta'ala. Nah, ketika kita melihat af'alnya, maka disitulah kita nampak melihat akan orang yang memperbuatnya atau si fa'ilnya. Ketika melihat fi'il, maka nampak di situ si fa'ilnya. Karena fi'il dan fa'il itu kan kalau dipisah antara yang memperbuat dan perbuatannya. Ya ujar guru bahari sidin pengarangnya dilajari oleh kuitan sidin. Contoh, nah pian melihatlah tangannya. Nah penang pian lihatin apa? Hah? Gerak lah, ya lah. Bergerak lah, itu binian lah. Bergeraklah, dadah, ya lah. Bergerak lah. Kawalah pian melihat gerak kada melihat lawan tangan. Kawalah. Kawan melihat geraknya juga aja tangannya kada melihat. Itu hantong itu ya lah. Membayangnya aja. Kawalah pian melihat geraknya kada melihat lawan tangannya kawalah. Gerak itu yang namanya fi'il atau disebut af'al atau perbuatan. Tangannya ya zatnya. Artinya ketika orang itu melihat fi'ilnya, perbuatannya, maka nampaklah di situ orang yang memperbuat, artinya si fa'ilnya tadi. Cuma nampaknya itu dalam pandangan hati, bukan nang dicari kelihatan mana disingkai-singkai kada aja. Kada kayak itu pahamannya. Artinya memandangnya dengan pandangan hati. Nah, maka oleh sebab itu setiap apapun itu kada lepas daripada fi'ilnya Allah. Lah, jahat kah baik kah? Kalau misalnya nang baik aja itu gawian Tuhan, nang jahat itu lain lah. Siapa nang menggawi? Mungkin ada Tuhan ya lah. Kullu min indillah. Jadi seluruhnya itu min indillah,
datangnya daripada Allah. Cuma adabnya lah, kalau kita mengerjakan kebaikan, kita jangan menisbahkan lawan itu perbuatan seorang, itu datang dari Tuhan. Wa ma min sayyi'atin falin nafsik, artinya apapun gawian yang kada baik itu jangan dinisbahkan ke Tuhan. Tuh gara-gara seorang, nafsu seorang yang salah. Itu akhlak, adab ngarannya, jangan menisbahkan keburukan lawan Tuhan. Namun pada hakikatnya itu berataan datang daripada Allah. Jadi af'al Tuhan berataan. Itulah orang-orang dahulu ketika ingin melihat apapun di alam semesta ini, maka yang dipandangnya itu ada af'alnya Tuhan. Jadi melihat orang-orang ahli maksiat sekalipun, nah ini orang-orang tasawuf boleh i'tazara. Jadi orang yang melihat itu dengan pandangan hakikat ini memberi uzur. Man nazara bi ainil haqiqah i'tazara. Tapi kalau memandang bi ainil syariah ghadaba, marahnya. Ya mudah, nah artinya dipahamakan dulu. Nah, jadi nang kita pandang itu af'alnya, perbuatannya. Maka di dalam perbuatan itu nampak jelas si fa'il orang yang memperbuatnya. Ini ngarannya tauhidul af'al, wahdaniyat fil af'al, asa Allah Ta'ala pada perbuatannya. Adalah lagi kita lah biasa perbuatan. Nah cuma jangan artinya ini disalah pahamkan atau disalahgunakan. Berarti ini gawian Tuhan berataan. Nah adanya ampun Tuhan berataan. Pisang Tuhan, sawit Tuhan. Nah, ya alhamdulillah. Datang na ampunnya, menampilin ya, kenapa menampar ini Tuhan juga aja, habis sama kalahi ya. Nah, itu bujur berataan datangnya daripada Allah. Cuma, apabila si hamba ini mengerjakan amal, mengerjakan kebaikan, berarti hamba ini tanda dimuliakan oleh Allah Taala. Lamunnya orang ini menggawi dosa, menggawi maksiat, berarti tanda hamba ini dihinakan Tuhan, dijauhkan daripada rahmat. Jangan sampai tertipu ya. Oh kada bapak kita menggawi dosa, kita bebas saja. Kan Tuhan tuh Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Kada bapak gawi aja. Nah, ini hati-hati ini ya. Biar polisinya kada pemarahan, biar kada penyarikan. Kada bapak aja kita kada berhilim, kada bersurat, bebas saja nyaman. Polisinya ramah tamah. Jalan prit dinya ke pinggir. Pak ampun maaf Pak. Pian kan orangnya kasih sayang. Kada apa aja polisi, aku maaf kan, cuma tilang tetap jalan. Kalau mau minta maaf aja. Nah, artinya balasannya tetap ada. Ini wahdaniyat fil af'al, artinya asa Allah Ta'ala itu pada segala perbuatannya. Jadi kadada di alam semesta ini satu perbuatan pun selain daripada perbuatannya Allah. Jadi kita ini sebenarnya kenyataan daripada sifat-sifatnya. Kita melihat inanya kita, padahal yang bersifat basar itu adalah Allah yang maha melihat. Tapi nampak sifat basarnya itu di dalam penglihat kita. Kita mendengar, padahal itu adalah kezahiran daripada sifat samanya. Artinya Allah yang maha mendengar. Nah, kita ini kenyataannya aja. Nah, jadi itu yang kita pandang af'al Tuhan tadi. Ujar Syekh Ahmad Zaini Dahlan, i'lam jarsidin annal iqrara bi anna af'alal ibad makhluqatun lillahi ta'ala aslun kabirun fi nafyil ujbi wal kibri war riya. Ujar Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ketahuilah bahwasanya meyakini, mengiktikadkan bahwasanya seluruh af'al hamba, perbuatan-perbuatan hamba makhluqatun lillahi ta'ala, diciptakan, diulah, dijadikan oleh Allah Ta'ala. Itu adalah aslun kabir, menjadi landasan utama, menjadi landasan besar fi nafil ujbi, di dalam menolak sifat ujub, menafikan sifat ujub, wal kibri, sombong, waria, ria. Jadi kalau orang sudah memandang bahwa gawiannya ini adalah af'alnya Allah, gawian Tuhan,
maka kadada lagi sifat ujub di dalam hatinya. Kenapa? Karena ujub itu merasa besar dengan menggawi amal tadi, isti'zamul nafsi bil ibadah. Orang nih menggawi ibadah, menggawi amal, lalu merasa hebat, merasa apa aja kita lebih merasa, itu ujub. Lupa bahwa ini pertolongan Tuhan, ini af'al Allah, ujub. Maka bila orang ini kada ikhlas dalam amal, orang nih kada ingat memandang pertolongan Tuhan di dalam beramal. Ketika inya beramal, satu penyakitnya ujub. Bilanya sudah ujub dalam hati, pasti ria, hendak minta puji, hendak minta sanjung. Bila kada disanjung orang, marah. Bilanya disanjung, takabur. Jadi kada ada kekanaannya. Misalnya contoh, inya misalnya kawa membaca Quran sahatam sehari, kawa berzikir 1 juta sehari, kawa misalnya bersedekah 100 miliar sehari. Cuma inya kada memandang itu pertolongan Tuhan, lalu seorang yang merasa apa ya? Kawa memiliki amal tadi. Lalu di situ timbul kena hendak minta sanjung, minta puji. Bah pian ini dasar orang ahli ibadah, pian ini dasar orang ahli Quran, pian ini orang ahli sedekah. Timbul kada pulang di dalam hati sombongan, dasar kalau dasar aku juga wajar nang ahli ibadah, aku juga nang banyak amal, aku juga sombongan, merasa lebih daripada orang lain. Karena ini sudah beramal dasarnya kada ikhlas. Bila kada ikhlas pasti minta apa ya? Minta lihat dalam amal tadi. Orang dahulu itu menyembunyikan amal seperti menyembunyikan gawian dosa. Ada hendak ketahuan, supan adalah ketahuan, karena banyak nang merusak. Nya kada ikhlas. Ya no kisah guru bahaya sembahyang nih. Anyar kawin sembahyang. Allahu Akbar saurangan sembahyang, bebarang aja. Boleh beberang aja. Padahal sembahyang maghrib, wah, rakaat kedua ada yang menggetok di belakang, ada yang hendak jadi makmum. Allahu Akbar aja lah, inando nih mintuhan umpat di belakang sembahyang, lalu ubah aja laluan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah jangan itu aja. Lalu belagu aja laluannya Allah. Dalam hati ini himung mintuhanin apa? Anu kawa jadi imam ya suara bagus. Pasti ini kan ada sesuatu nih diberi hadiah napakah ya lah. Diberi modal kah berusaha oleh mintuhannya. Mbak tuntong salam berdoa. Ujum itu anak sindol. Nah, ya kalau aja anak. Sebenarnya napa bah? Anu tuh kawala karena tuh pahumaan sabet benar. Tabasiakan, tabasiakan jasa alaman itu. Beramalnya kada ikhlas, kada ikhlas, kada karena Allah Taala. Jadi kalau orang memandang ini af'al Tuhan, gawian Tuhan, pertolongan Tuhan, nang apa nang disumbungakan gawian Tuhan, af'al Tuhan, nang apa nang disumbungakan, apa nang diujupakan, apa nang diriakan. Jadi dipuji orang kah kadakah sami mawon podoai. Nah, keluar Jawanya hanya sama aja, dipuji kah kadakah, dilihat kah kadakah. Bahkan ujar ulama, riya itu bukan beramal karena manusia. Bahkan arti riya itu meninggalkan amal karena manusia, itu ngaran riya. Kalau ini amal karena manusia itu syirik. Wal amal li ajalin nas syirkun. Beramal karena manusia itu syirik. Tarkul amal li ajalin nas riyaun. Jadi ngaran riya itu meninggalkan amal karena manusia. Misalnya kita nih misalnya habis sembahyang membaca Yasin atau membaca sholawat, lalu ada kawan datang, lalu wae ampih membaca, lalu ada menyunat dia lagi, aku jangan enak kelihatan orang beramal karena ria aja. Nah nang meninggalkan amal tuh nang ria, nang kada ada wawayahan membaca Yasin tak buka Yasin, mbah kawan datang, lalu haji mengatik tasbih laluan,
Nah ini ngarannya syirik. Beramal karena manusia. Mudahan kita diikhlasakan dalam amal. Ya, pandang perbuatan Tuhan dalam sembahyang, dalam berwirid, baca amaliyah atau sedekah, ya, supaya bujur-bujur lillahi ta'ala. Kan kita sembahyang itu ujungnya apa ya? Mustaqbila kiblati adan lillahi ta'ala. Kada lil min Tuhan ada, atau lil suami Allahu akbar, atau lil istri kan. Ini ada kisah yang laki ini ngarannya Hamdan, istrinya ngarannya Hamidah. Cuma orangnya hanyar menikah, sama-sama jahil. Jadi sembahyang, jadi makmum bininya. Jadi waktu sembahyang habis ruku, Sami Allahu liman hamidah. Ujar yang laki lah, suami. Takurihing yang bini. Artinya saking sayang dan cintanya suami nih. Dalam sembahyangnya disebut nama Sami Allahu liman hamidah. Ujar ya Allah. Jadi tiap kalian 3 rakaat sudah disebut terus. Ujar yang bini, aku hendak membalas cinta suami nih. Jadi rakaat yang keempat Sami Allahu liman hamidah, lalu disaut oleh nang bini, Rabbana kaka hamdan. Itu batang bayang. Batang lah. Lain membaca Al-Kafirun tak pulang bulik tuh lain lah. Wala anak abidu ma betum, wala antum abil nama abud tak pulang bulik ya lah. Ajar nang di belakang, laku makan sudah ya lah. Laku makan sudah, lakum dinukum waliyadin. Nah jadi kita pandang artinya di dalam setiap amal tadi itu nampak pertolongan Tuhan, karena itu memang afalnya, bukan afal kita. Ya? Karena lamunnya kita beramal kada ikhlas, bau ujung uyuh dan lapah, kada diterima Tuhan. Lamunnya bersedekah, kada diterima Tuhan. Sembahyang kadang-kadang baik ampi sudah aja sembahyang. Ampi bersedekah, nah itu luput kok, salah memaham kayak itu. Lamunnya kita nih beramal kada ikhlas kada diterima Tuhan, jangan amalnya yang dihilangkan, jangan amalnya berampih menggawi, tapi tatap beramal, tatap bagawi, tatap sedekah, tatap sembahyang, tapi ikhlasnya nang dimasukkan, ikhlasnya nang dibaiki, jangan amalnya. Aku aja mau sembahyang kada ikhlas kada diterima juga kada sembahyang. Nang apa nang diterima? Orang sembahyangnya tatap, nang asalnya ujub ya sumah, nang itu nang dihilangkan, masukkan ikhlasnya. Nang bersedekah asalnya kada ikhlas, sedekahnya tatap, ya ikhlasnya dimasukkan. Tapi ujar guru apa ya, sedekah itu kada penting ikhlas, yang penting banyak. Masuk akal juga lah. Jadi ikhlas itu penting ya, karena itu roh di dalam amal. Roh di dalam amal. Kalau nyoba amal kada ikhlas itu seperti jasad kada ada rohnya. Jadi ikhlas itu roh di dalam amal penting, artinya ikhlas itu dengan jalan ya tadi memandang di dalam amal itu adalah afal Allah, pertolongan Allah. Pandang pertolongan Tuhan di dalam setiap amal ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Jadi na'budu dulu, hanya nasta'in. Ba'amal dulu, ikhlas itu menyusul. Ini kada anak ikhlas dulu. Iya, nang ada sing amalan. Kenapa aja kada amal, kada sembahyang, aku cuma hadang ikhlas dulu. Sampai kiamat ya lah. Kenapa kada bersedekah? Aku aja masih ria, masih ujub. Aku kada kawa dulu dia bersedekah, mau kada ikhlas. Aku harus ikhlas dulu. Sampai mati kada bersedekah. Itu menyusul. Beramal dulu biar kada karena Allah, biar ujub, biar ria, biar sombong. Kada apa? Cuma amal tetap digawe, ikhlasnya kada menyusul dimasukkan ya. Karena Tuhan mengikhlaskan. Mahadang ikhlas hanya beramal, bila-bila tegawi. Nah itu tadi yang kita pandang wahdaniyat bil af'al, artinya kadada perbuatan satupun di alam semesta ini selain daripada perbuatan Allah. Allah nang maha memperbuat segala sesuatu ya. Jadi wahdatul zat, wahdatul sifat dan wahdatul af'al.
Nah, karena insya Allah kita sambung sifat yang berikutnya, karena malam ini kita alhamdulillah dihadiri kedatangan tamu silaturahim Habib Alik, maka kita minta kepada beliau untuk memberikan mau'izah hasanah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.